Di video kali ini, saya mau buat donat susu tanpa telur, tanpa mixer. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama kita buat bahan biang. Di dalam wadah siapkan 390 ml air hangat, 9 gram ragi instan setara dengan 1 sendok makan penuh, 110 gram gula pasir setara dengan 8 sendok makan. Lalu aduk-aduk sampai gula larut dan tercampur dengan rata. Setelah gula larut dan tercampur rata seperti ini, kemudian tutup dan diamkan sekitar 10 menit sampai berbuih atau berbusa. Setelah sekitar 10 menit didiamkan, ini raginya sudah berbuih atau berbusa, tandanya raginya masih aktif dan bisa digunakan. Kalau raginya tidak berbuih atau berbusa, sebaiknya diganti ragi yang baru saja ya teman-teman. Selanjutnya, siapkan satu buah wadah, lalu masukkan 650 gram tepung terigu protein sedang, setara dengan 65 sendok makan, 40 gram susu bubuk denkau setara dengan 4 sendok makan. Aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah itu masukkan seluruh bahan biang. Lanjut aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Supaya adonannya lebih cepat tercampur rata, lanjut kita aduk-aduk menggunakan tangan. Pastikan tangannya sebelumnya sudah dicuci bersih. Kalau adonannya masih sangat lengket di tangan, bisa menambahkan tepung terigu. Kita tambahkan sedikit demi sedikit. Di sini saya tambahkan 5 gram dulu atau setengah sendok makan. Nah, ini setelah diuleni atau diaduk masih lengket, saya tambahkan lagi sebanyak 5 gram atau setengah sendok makan. Jadi tepung yang saya tambahkan ada 10 gram atau 1 sendok makan. Sesuaikan dengan keadaan adonan, karena setiap tepung yang kita gunakan kelembapannya berbeda-beda ya teman-teman. Nah, ini adonannya sudah tercampur dan tidak begitu lengket di tangan. Selanjutnya masukkan 100 gram margarin setara dengan 7 sendok makan, setengah sendok teh garam. Lanjut kita uleni, aduk-aduk sampai tercampur dengan rata, supaya margarin dan garam cepat tercampur dengan baik dengan adonan yang lain. Remas-remas adonannya seperti di video. Kita aduk-aduk, kita uleni sampai adonannya tercampur dengan baik. Supaya adonannya lebih cepat tercampur dengan baik, lanjut kita uleni di atas meja. Kita uleni seperti teknik mencuci baju. Setelah penambahan tepung sebanyak 10 gram tadi, ini adonannya sedikit lengket di tangan, tapi tidak masalah, tidak perlu menambahkan tepung lagi. Karena kalau terlalu banyak menambahkan tepung, nanti hasil donatnya bisa keras ya teman-teman. Atau bisa juga supaya adonannya tidak lengket di tangan kita atau jari kita, bisa kita olesi minyak goreng tipis-tipis. Setelah sekitar 5 menit diuleni di atas meja, ini adonannya sudah tercampur dengan baik. Jadi adonannya ini tidak perlu sampai kalis elastis, cukup sampai tercampur rata dengan baik saja. Setelah tercampur dengan baik, kemudian bulatkan. Setelah dibulatkan, lalu pindahkan ke wadah bersih. Setelah itu tutup adonan menggunakan plastik wrap atau kain bersih. Lalu istirahatkan adonan sekitar 60 menit sampai mengembang 2 kali lipat. Setelah sekitar 60 menit didiamkan atau diistirahatkan, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Lalu buka tutup adonan. Kemudian kempiskan adonan menggunakan jari, supaya adonannya tidak lengket di jari. Jari kita bisa kita olesi minyak goreng tipis-tipis. Setelah itu angkat dan keluarkan adonan. Kemudian bulatkan atau rounding. Selanjutnya bagi adonan. Di sini saya bagi menjadi 27 bagian, dan jika ditimbang berat per bagian sekitar 47 gram ya teman-teman. Lalu tutup adonan menggunakan kain bersih supaya adonan ini tidak kering. Lalu ambil satu bagian adonan, kemudian pipihkan supaya udara yang terperangkap di dalam adonan keluar. Kemudian bulatkan atau rounding. Kita bulatkan sampai padat dan permukaannya mulus supaya hasil donatnya nanti cantik. Lalu taruh di atas loyang yang sudah ditaburi tepung terigu tipis-tipis. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai di rounding.
Setelah seluruh adonan selesai dironding seperti ini, kemudian pipihkan menggunakan telapak tangan supaya adonannya tidak lengket di telapak tangan. Telapak tangan kita bisa kita baluri tepung terigu tipis-tipis. Setelah selesai dipipihkan, kemudian lobangi menggunakan tutup botol. Di sini saya lobangi menggunakan tutup botol hand sanitizer yang sudah saya cuci bersih. Selain dilobangi menggunakan tutup botol, bisa dilobangi menggunakan spuit ataupun menggunakan jari ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dibentuk atau dilobangi. Setelah seluruh adonan selesai dibentuk atau dilobangi, selanjutnya tutup adonan menggunakan kain bersih. Lalu istirahatkan atau proofing adonan sekitar 30 menit sampai mengembang 2 kali lipat. Sesuaikan dengan suhu di dapur masing-masing. Semakin panas suhu di dapur kita, adonannya akan semakin cepat mengembang dan sebaliknya. Setelah 30 menit diistirahatkan, buka tutup adonan. Ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Adonan ini sudah pas proofing. Pas proofing itu apabila kita sentuh menggunakan jari, dia akan meninggalkan bekas jejak jari kita dan akan kembali perlahan ke bentuk semula. Kemudian apabila diangkat adonannya terasa ringan, ini tandanya adonannya siap digoreng. Selanjutnya panaskan minyak goreng menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Setelah minyaknya panas, masukkan adonan satu persatu ke dalam penggorengan. Lalu goyang-goyang bagian tengah supaya lubangnya tidak tertutup. Adonan yang pertama kali kita goreng adalah adonan yang pertama kali kita ronding dan pertama kali kita lobangi ya teman-teman. Setelah satu sisi berwarna kuning kecoklatan, kemudian kita balik. Nah, ini sudah kedua sisi berwarna kuning kecoklatan, kemudian angkat lalu tiriskan. Pastikan digoreng menggunakan api sedang cenderung ke kecil supaya matangnya merata sampai ke dalam ya teman-teman. Selanjutnya kita buat bahan baluran. Di dalam wadah siapkan 100 gram gula donat atau gula halus. Lalu masukkan 2 saset susu bubuk denkau. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Nah, untuk gula halusnya saya menggunakan gula donat supaya ada sensasi dinginnya ya teman-teman. Setelah tercampur rata, lalu baluri donat ke dalam baluran yang sudah kita buat. Nah, untuk bahan baluran atau toppingnya bisa diganti dengan dark cooking coklat yang dilelehkan. Bisa diberi topping meses ataupun sesuai selera ya teman-teman. Nah, ini dia donat susunya sudah jadi. Donat ini buatnya sangat mudah, tanpa menggunakan mixer, tanpa telur. Hasilnya matang, mengembang sempurna, tampilannya cantik, rasanya dijamin super duper juara, super duper mantul. Teksturnya ini super duper empuk banget, lembut selembut kapas. Supaya empuk dan lembutnya awet sampai keesokan harinya. Setelah dingin langsung disimpan di dalam wadah tertutup ya teman-teman. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.